di zaman pemilu proporsional terbuka, ya kan, ada seorang calon legislatif yang maju melalui partai tapi tidak keluar duit banyak-banyak. Nah, Saya sempat grogi juga gitu, merasa tidak ada di lingkungan yang pas gitu secara kualifikasi personal. Wah, aku gitu era cocok gitu. Jadi padahal wis nyalek wis kepilih kurang ajar. Baru muncul perasaan itu gitu. iya. Jadi sekitar 6-7 bulan. 6-7 bulan Jadi akumulasi akumulasi 80 juta. Ya. 80 juta. Nah, Ya. Anda buat kaos, itu kaosnya gambarnya apa? Kaosnya nggak ada gambar, tulisan. Tulisannya apa? Tulisannya sing penting yakin gitu. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak Senayan nih. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti cut. Ini laksanakan Pak. Salam Indonesia, salam yang indah-indah untuk kita semua. Siang ini Jas Merah TV menerima kehadiran seorang narasumber yang top banget, yang sangat-sangat luar biasa. Namanya Mas Dhani Budi Cahyono. Wah. Keren, karena secara outfit beliau berbeda dengan narasumber-narasumber kita sebelumnya. Jauh lebih ngepang dibandingkan mereka semuanya, dengan hairstyle yang sama sekali berbeda. Kita akan mendengarkan cerita dan kisah bagaimana proses beliau terjun dalam dunia politik praktis. Kenapa Mas Dhani Budi Cahyono ini menjadi sangat menarik? Karena justru di zaman pemilu proporsional terbuka, ya kan, ada seorang calon legislatif yang maju melalui partai tapi tidak keluar duit banyak-banyak. Nah, ini suatu raritas, ya, suatu fakta yang arbitrer gitu ya, yang menentang mainstream, yang sama sekali berbeda. Saya tidak bisa bilang anomali, ya kan, karena memang bukan anomali. Tapi yang sangat menarik dari Mas Dhani Budi Cahyono ini adalah kemampuan beliau, ya, untuk meraih posisi yang menurut beberapa orang membutuhkan dana ratusan bahkan miliaran rupiah. Ya. Oke, bisa diceritakan Mas PT ya? PT, Mas PT, ya, Mas PT. Pakai bahasa Jawa juga boleh Mas? Oh boleh. Boleh. Tapi kalau bahasa Jawa nguku malah. Oh ya, enggak apa-apa. Ya, nanti diselang-selingi aja. Monggo Mas PT. Mulainya gimana? Kok sampean bisa akhirnya menjadi DPRD 1 DPRD di Provinsi Jawa Tengah melalui Partai PDI Perjuangan, ya, dengan nomor urut pada waktu itu 3, ya kan? Dan akhirnya sukses tanpa mengeluarkan banyak duit. Kayak tadi kita sempat ngobrol, duitnya memang nggak banyak dan itu bukan duit saya. Saya jadi ingat Gus Dur itu kan selalu bilang, saya jadi presiden aja modal dengkul, itu pun dengkulnya Amin Rais kan. Itu ceritanya gimana Mas? Prosesnya dari awal gimana itu? Jadi sebenarnya banyak sekali kebetulan sih. Ya artinya itu momentum ya, pas gitu. Pokoknya saya menunggangi momentum dalam kondisi yang memang pas gitu, ayai gitu. Jadi waktu itu pertama kalinya model konversi suara menjadi kursi, penghitungan kursi itu memakai sistem Senlek, santilan gitu bahasanya orang. Pakai Senlek itu jadi kan agak berbeda modelnya dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan bilangan pembagi pemilih itu memang dirasa kurang fair lah, Kurang fair, partai-partai besar. Ya. Jadi
kursi itu bisa jomplang sekali harganya. Partai besar itu bisa untuk mendapatkan satu kursi suaranya di atas 100.000 misalnya, tapi kemudian kursi kedua itu bisa jatuh ke partai yang cuman misalnya dapat 20-30 ribu misalnya. Karena misalnya bilangan pembagi pemilihnya besar. Oke. Misalnya 100.000 pembagi pemilihnya, terus kemudian ada partai A suaranya 110 dapat kursi aja. Tapi sisa suaranya kan jadi cuma 10.000. Oh. Kalah dengan yang 30.000, kalah dengan yang 20.000. Padahal sebenarnya 20.000, 30.000 itu kalau dibagikan ke 100.000 itu kan harusnya dapat 3, dapat 5 kan gitu. Betul. Nah jadi itu momentumnya. Pertama dibikin senlek, terus kemudian juga karena saya itu asli Kota Semarang. Kalau sebelumnya dapil provinsi itu ada Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Salatiga, Kendal jadi satu. Mulai 2019 kemarin, Kota Semarang itu sendirian. Oh. Nah itu yang bikin saya berani kemudian masuk. Saya ada di sekitar orbit politik praktis itu sudah dari lama. Oke. Nah, tapi berani kemudian ngambil formulir, kemudian menghubungi kawan-kawan untuk didukung lah. Terus baik yang di internal partai maupun di luar partai itu baru saat itu. Karena momentumnya tepat gitu. Itu ya bisa dibilang sebuah kebetulan gitu. Nah, kalau dulu waktu masih kuliah di Universitas Diponegoro ya? Universitas Diponegoro, Ekonomi ya. Jangan ditanya ijazahnya tapi. Oh, nah. Saya enggak. Biasanya kalau sudah jadi caleg ijazahnya sekolah gitu kan ya. Ijazahnya sekolah belum lulus. Nah, itu ketika Anda sebelum akhirnya terjun ke politik praktis setelah lulus, dulu waktu kuliah juga ikut organisasi saya ekstra? Ekstra, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. GMNI saya. Sempat jadi pengurus juga enggak? Saya tuh jadi ketua komisariat kalau nggak salah semester 11 atau 13 begitu kan. Oh, semester 13. Pernah saja pernah jadi ketua komisariat. Itu perkaranya karena kawan-kawan kalau kumpul, biar zamanku ngene, zamanku masa TV, pas DE jadi ketua kom, lah kok saya nggak punya zaman ini, saya jadi ketua kom aja lah. Jadi saya nyalon di usia yang udah uzur lah kalau ukuran gerakan gitu sebenarnya. Makanya saya tadi cukup kaget karena beliau bilang antara semester 11 dan 13. Karena sekarang saya sebagai dosen itu semester 7 dan 8. Nah, ya kan? 7 dan 8, bukan 11 dan 13, bukan. Tuh. Ini yang berbeda. Ini berbeda. Ini berarti Mas BT ini adalah produk generasi yang sebenarnya kita bisa bilang peralihan, tapi justru paling jago. Peralihan antara dunia non-digital ke dunia digital sama sekali, tapi pada saat yang bersamaan beliau menguasai keduanya. Nah, Mas, ketika Anda memutuskan untuk ikut menjadi caleg dan pilihannya adalah PDIP, itu waktu itu yang ada di pikiran Anda gimana tuh? Sebenarnya kalau di PDI Perjuangan saya sudah aktif dari agak lama. Kan memang bicara tadi ekstra gitu. Jadi banyak senior kami dari GMN itu ada di PDI Perjuangan gitu. Saya pertama kali terjun ke dalam PDI Perjuangan itu membantu senior juga. Mas Daryatmo Mardianto waktu itu sebagai ketua DPP bidang Infocom gitu. Saya pengurusnya di level provinsi gitu. Kemudian di 2009 beliaunya maju jadi DPR RI dari dapil sebelah Mbak Kudus Jepara. Itu pengalaman saya mengelola pertarungan dalam kompetisi itu elektoral itu. Itu yang pertama saya dengan Mas Daryatmo itu. Oke. Jadi dari situ mulai tertarik untuk terjun sendiri, kemudian memberanikan diri di tahun 2019 ya. Ya, di 2019 itu sebelumnya pengalaman terdekatnya berarti di tahun 2015 partai itu membuat suatu badan baru. Jadi dipisahkan dari Badan Pemenangan Pemilu, ada namanya Badan Saksi Pemilu Nasional. Itu juga dari teman-teman yang GMNI sekali lagi banyak waktu. Ketuanya kan Mas Arief Wibowo, kebetulan juga alumni GMNI dari Jember. Nah, saya ikut beliau waktu itu. Nah, dari situ kita belajar hitung-hitungan gitu, sebenarnya berapa suara yang dibutuhkan. Saya sempat kaget sih sebenarnya, kok bisa segini, cuman segini. Ini suara sebenarnya berapa sih? Dari total pemilih di Kota Semarang itu 1 juta lebih ya. Itu nggak ada yang suara itu sampai 100.000. Jadi masih di bawah itu. Padahal itu dapil masih jadi satu dengan Kabupaten Semarang, Kendal, dan Salatiga. Suaranya di bawah 100.000 semua. Sudah terpilih jadi donor. Jadi artinya nggak butuh banyak-banyak gitu. Betul. Ya, nah dengan sendirinya kan kemudian terpikirkan alternatif alternatif metode mendapatkan suara gitu. Supaya dapatnya segitu. Kita tidak kemudian bayangannya jadi ngawur gitu, sebanyak-banyaknya atau apa yang tidak terukur. Tapi gimana caranya dapat suara sekian gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga sama teman-teman. Satu,
ketika Anda memutuskan untuk terjun dalam politik praktis, Anda butuh latihan. Dan latihan itu enggak setahun 2 tahun. Tidak bisa sembari Anda aktif main sinetron misalnya langsung terjun ke partai politik, enggak gitu ya. Enggak cukup, popularitas itu enggak cukup gitu loh. Nah ini menunjukkan bahwa ketika kita mulai dari awal di organisasi mahasiswa, kemudian diteruskan ketika sudah selesai menjadi mahasiswa terjun ke dalam politik praktis, kita tahu betul sebenarnya apa yang harus dilakukan. Nah ini yang menarik dari Mas BT ini. Terus ketika sudah jadi DPRD 1 ya, Provinsi Jateng, sampean masuk ke Komisi D. Komisi D itu tentang infrastruktur. Infrastruktur Pembangunan mitranya dengan Bina Marga, dengan pengairan, dengan perhubungan, lingkungan hidup. Ya. Jadi dari situ sampean belajar apa, Mas? Dari situ ya banyak sih belajar. Awalnya saya sempat grogi juga gitu, merasa tidak ada di lingkungan yang pas gitu secara kualifikasi personal. Wah, aku ketok ora cocok gitu. Jadi padahal wis nyalek wis kepilih kurang ajar. Baru muncul perasaan itu gitu. Iya. Kebanyakan latar belakangnya kalau teman-teman di komisi saya itu kan pemborong. Jadi sudah tahu ketika mantan-mantan pemborong. Jadi ketika kita menginspeksi misalnya sebuah jembatan, gitu, teman-teman tuh bisa tahu gitu. Baru dengan 2-3 lembar kertas tuh, lah ini kok telat gitu dari tenggat misalnya dipersyaratkan pengerjaan itu 180 hari. Padahal itu baru hari keberapa itu sudah lagi nanti nggak akan selesai. Iya, molor ya. Nggak tahu. Kok bisa dengan berkesimpulan itu gitu. Tapi kan kita malu ya sama-sama kita nggak ngerti ilmunya. Iya. Tapi lama-lama belajar, apa yang butuh diperhatikan itu ini dan lain sebagainya. Akhirnya juga paham juga. Awalnya minder juga. Yang lain pemborong, saya pengecer, Mas. Satu-satunya pengecer mungkin di komisi itu. Retailer gitu. Iya, tapi lama-lama paham. Asal nggak reseller kan. Reseller itu nanti masuknya ke toko online. Yeah. Nah yang oke lagi dari Mas BT ini, ketika beliau mencalonkan diri untuk menjadi salah satu caleg di sebuah partai yang sebenarnya di Jawa Tengah pastilah dalam tanda kutip ada yang bilang kandang banteng gitu ya. Konsepsi-konsepsi ideologinya Anda perhatikan enggak? Iya, itu yang bisa mulai sebenarnya orang ya. Cuman ya banyak yang mengapresiasi ya, cara saya melakukan penggalangan suara gitu. Waktu itu ya benar tadi disampaikan, duit nggak banyak dan itu bukan duit saya juga. Kalau waktu itu pacar saya ya, sekarang jadi istri saya itu yang melakukan penghitungan gitu secara mendetail apa saja yang saya lakukan, berimpact kepada berapa orang yang saya temui dan lain sebagainya. Terus kemudian termasuk anggaran itu. Saya waktu itu jualan kaos. Jualan kaos, jadi saya bikin kaos, terus kaosnya saya jual, badinya laku, terus tak bikin kaos lagi, badinya tak buat jalan. Untungnya, saya buat beli bensin, saya buat beli gula kopi lah begitu. Gitu. Jadi waktu itu menurut catatan istri itu sempat mengumpulkan 80 juta. 80 juta rupiah untuk ini ya, dari perputaran sirkulasi jualan kaos itu. Jadi teman-teman sebenarnya yang generasi Z ya, Anda bertahan untuk tidak minum Starbucks selama 6 bulan itu bisa untuk membiayai Mas BT ini untuk jadi seorang caleg gitu. Itu menarik. Loh, dengan 80 juta saja itu Anda bisa langsung bisa mengerti, mengkalkulasi dan bisa memperkirakan Anda bisa jadi atau enggak gitu. Iya sih, sebenarnya waktu itu karena kita berpikirnya itu tetap agregat, Mas, bukan saya saja. Jadi PD Perjuangan itu dapat kursi berapa, baru kemudian dihitung ranking saya berapa gitu. Nah, kalau saya pribadi kan targetnya PD dari 6 kursi itu dapat 3. Dan saya harus yang ranking 3 supaya saya katut gitu. Jadi perhitungannya lebih taktis begitu, Mas. Perhitungannya taktis gitu ya. Gitu. Wah ini menarik ini. Nah satu yang mungkin kita bisa simpulkan dari pembicaraan tadi dengan Mas BT adalah hadirnya seorang istri tadi. Hadirnya seorang pacar yang bisa dimanfaatkan untuk menghitung. Kebetulan pacar saya waktu itu timnya Bang Putra Nababan.
Jadi kan istri saya tuh rumah di Jakarta Timur, di Cijantung. Oke. Bang Putra dapetnya di Cijantung. Jadi alat kerjanya Bang Putra sebenarnya. Kosnya. Terus kemudian yang ngongkosi istri saya dari rumah ke tempat bekerjanya dia di posko itu kan Bang Putra yang ngongkosi. Bang Putra gitu. Tapi sambil dia mengerjakan saya juga gitu. Gitu. Jadi saya ada donasi dari mana-mana secara langsung maupun tidak langsung. Yang beli kaos itu mungkin langsung ya, tapi Bang Putra itu dengan ngongkosi pacar saya waktu itu ngongkosi saya juga. Gitu. Wah, ini luar biasa. Ada petinggi partai yang mengongkosi caleg itu luar biasa banget. Menurut saya ini menarik sekali loh Mas. Gimana ya? Karena pandangan kita sekarang yang selalu ngomong bahwa butuh berapa sih jadi caleg? 2 miliar. Kalau sudah jadi cukup enggak? Duitnya balik enggak? Kenapa kok terus kemudian banyak sekali anggota legislatif yang di tengah-tengah dia menjabat atau setelah dia menjabat jadi tersangka gitu kan, tersangka korupsi dan sebagainya itu loh. Karena modalnya enggak balik. Ini ternyata ada sebuah pengecualian ya kan di dunia yang sekarang ini kita pandang sangat-sangat kapitalistik begini. Ada seorang pejuang yang namanya Mas BT ini bisa maju jadi caleg hanya dengan 80 itu 80 juta tidak dalam 1-2 hari itu dari tenggat waktu pertama ketika saya mendaftarkan diri secara kolektif lah melalui di KPU sampai ke hari pemilihan. Jadi sekitar 6-7 bulan. 6-7 bulan jadi akumulasi 80 juta ya. 80 juta. Nah, Anda buat kaos, itu kaosnya gambarnya apa? Kaosnya nggak ada gambar, tulisan. Tulisannya apa? Tulisannya sing penting yakin gitu. Nggak ada logo partai, nggak ada nomor saya, nggak ada apa-apa. Cuman tulisan sing penting yakin. Terus pikiran saya supaya orang itu mau pakai itu di mana-mana tempat gitu. Dan kemudian membangun awareness gitu di publik bahwa itu kaosnya BT. Sing penting yakin itu jargonnya BT. Jadi kalau ada orang lihat sing penting yakin, wah kayak bocah BT. Seolah-olah jadi banyak gitu di mana-mana gitu. Ini lagi ya, selalu loh, luar biasanya Nahdlatul Ulama itu sih yang tidak kemana-mana, ada di mana-mana. ini luar biasa. Saya baru nyadar itu. Tadi kita ngobrol dengan seorang narasumber juga seperti itu, dan kita akhirnya ketemu dengan Mas BT sama juga itu ya kan, luar biasa sekali loh. Ketika Anda menjadi anggota legislatif. Itu ada cerita-cerita yang untold story yang lucu-lucu enggak Mas? Wah itu banyak sekali sih. Sebenarnya lucu tapi agak ngenes sih sebenarnya. Oh iya. Saya pernah suatu ketika dulu ya, sebelum pandemi itu kan, pandemi itu memang merubah banyak sekali kebiasaannya. Tapi dulu sebelum pandemi kalau paripurna itu kan ramai sekali Pak. Jadi anggota dewannya sendiri sudah 120, terus kemudian Forkompinda, terus kemudian perwakilan dari dinas-dinas apa segala macam. Nah di tempat saya bekerja itu lift cuma ada 2 di Gedung Berlian itu di DPRD. Nah sering kalau pas mendekati waktunya tuh harus diutamakan kan anggota dewannya yang punya rumah. Jadi salah satu lift itu khusus untuk anggota dewan. Nah itu yang lain ditahan lah atau menunggu di lift yang satunya begitu. Nah yang ditahan itu termasuk saya. Mas ini khusus anggota dewan, siap. Padahal saya sudah dandan melitit, lumayan saya mandi dulu waktu itu sebelum berangkat ke kantor. Masih belum konangan anggota dewan. Makanya bahkan sampai ke acara podcast ini pun Mas BT masih pakai name tag ya. Ini biar konangan kalau anggota dewan. Ada anggota dewan. Soalnya sudah sering ini sudah sering. Iya gitu. Wah luar biasa sekali. Jadi teman-teman semuanya yang perlu diingat dan dicamkan adalah sing penting yakin. Demikian teman-teman pembicaraan kita dengan Mas BT sore ini. Salam Indonesia, salam yang indah-indah untuk kita semua.